Baik, saya akan menjelaskan apa itu denaturasi protein. Denaturasi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan konfigurasi molekul protein tanpa menyebabkan kerusakan ikatan peptida. Selain itu, denaturasi juga dapat diartikan suatu perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuaterner terhadap molekul protein, tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Mekanisme denaturasi. Pertama, denaturasi protein akibat panas. Kondisi panas dapat memutuskan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar yang menopang struktur sekunder dan tersier molekul protein. Hal ini terjadi karena suhu tinggi yang meningkatkan energi kinetik dan menyebabkan molekul penyusun protein bergetar sangat cepat, sehingga menyebabkan sisi hidrofobik dari gugus samping R molekul peptida akan terbuka. Proses denaturasi ini akan menyebabkan turunnya daya larut protein, sehingga terjadi koagulasi. Kedua, denaturasi protein akibat asam dan basa. Asam dan basa dapat memutuskan jembatan garam pada struktur tersier protein. Hal ini dikarenakan asam dan basa akan terdisosiasi menjadi produk bermuatan ionik. Mekanisme denaturasi berlangsung ketika terjadi reaksi substitusi antara ion negatif dan ion positif. Ketiga, denaturasi protein akibat logam berat. Protein yang bereaksi dengan logam berat akan membentuk protein logam yang tak larut. Protein kemudian akan mengalami presipitasi bila bereaksi dengan ion logam. Logam berat juga merusak ikatan disulfida dikarenakan afinitasnya yang tinggi sehingga mengakibatkan denaturasi protein. Protein urin. Proteinuria didefinisikan sebagai terdapatnya protein dalam urin manusia yang melebihi nilai normal, yaitu lebih dari 150 gram per hari. Proteinuria baru dikatakan patologis bila kadarnya melebihi 200 mg per hari pada beberapa kali pemeriksaan dalam waktu yang berbeda. Ada yang mengatakan proteinuria persisten jika protein urin telah menetap selama 3 bulan atau lebih, dan jumlahnya biasanya hanya sedikit di atas nilai normal. Poin selanjutnya, dinding pembuluh darah dan struktur jaringan yang ada sekitarnya berperan penting sebagai barier terhadap lintasnya makromolekular seperti globulin dan albumin. Hal ini terjadi karena peran dari sel endotel pada kapiler, membran basal dari glomerulus dan epitel visceral. Makromolekular yang melintasi dinding kapiler berbanding terbalik dengan ukurannya. Hal ini akibat heparan sulfat protoglikans yang terdapat pada dinding kapiler glomerulus menyebabkan pengaruh hambatan negatif pada makromolekular seperti albumin. Adanya proses peradangan pada glomerulus berakibat perubahan ukuran barir dan hilangnya hambatan anionik sehingga terjadi proteinuria. Mikroglobulin alfa, mikroglobulin, vasopresin, insulin, dan hormon paratiroid secara bebas melalui filter glomerulus dan selanjutnya diabsorpsi serta dikatabolisme pada tubulus contortus proximalis. Kerusakan pada epitel tubulus proximalis menyebabkan kegagalan untuk mereabsorpsi protein dengan berat molekul rendah yang selanjutnya keluar melalui urin. Satu, albumin. Albumin dibentuk di hati. Albumin merupakan protein utama dalam plasma manusia, yaitu kurang lebih 4,5 gram per desiliter. Albumin berbentuk elips dengan panjang 150 A. Berat molekul albumin plasma manusia yaitu 69.000. Albumin terdiri atas satu rantai polipeptida yang tersusun dari 585 asam amino dan mengandung 17 buah ikatan disulfida. Albumin adalah protein pembawa asam lemak, kalsium, kortisol, pewarna tertentu, dan bilirubin. Albumin larut dalam air dan menggumpal apabila terkena panas. pH isoelektrik albumin yaitu 4,9. Suhu koagulasi albumin yaitu 67 derajat Celcius. 2. Globulin. Globulin merupakan protein yang tidak larut dalam air.
tetapi larut dalam asam kuat dan menggumpal apabila terkena panas. Globulin berbentuk globular. Globulin dibentuk menjadi 4 fraksi, yaitu globulin alfa 1, globulin alfa 2, globulin beta, dan globulin gamma. 3. Protein Benche-Jones. Protein Benche-Jones tersusun oleh bier dari rantai ringan kappa atau lambda suatu imunoglobulin. Protein Benche-Jones memiliki berat molekul rendah, yaitu di bawah 44 kD. Keadaan fisiknya dapat dirubah oleh perubahan suhu, akan mengendap pada suhu 45 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, dan larut pada suhu kamar, dan suhu mendekati 100 derajat Celcius. Selanjutnya, ada pemeriksaan protein urin. Yang pertama, pemeriksaan protein dalam urin merupakan pemeriksaan urin rutin. Adanya protein dalam urin, pada umumnya urin akan terlihat keruh. Namun, zat lain juga dapat menyebabkan kekeruhan pada urin. Biasanya terkait dengan gangguan pada ginjal. Yang kedua, ada proteinuria fisiologi terjadi karena olahraga fisik yang lama, terlalu lama duduk atau isotenuria. Sedangkan proteinuria patologis terjadi pada infeksi saluran kemih, gagal ginjal akut dan kronis, infeksi parasite dan keadaan lainnya yang bertalian dengan penyakit ginjal. Selanjutnya ada tahap praanalitik. Yang pertama, permintaan pemeriksaan. Permintaan pemeriksaan dibuat dalam bentuk formulir yang jelas yang berisi data pasien seperti nama lengkap, kode umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan jenis pemeriksaan dokter. Yang kedua ada syarat alat dan wadah yang digunakan. Alat yang digunakan harus bersih, kering, tidak mengandung deterjen, mudah dicuci dari bekas spesimen sebelumnya. Wadah spesimen harus terbuat dari plastik, tidak bocor dan tidak merembes, harus dapat ditutup rapat dan tutup ulir. Besar wadah disesuaikan dengan volume spesimen. Tahap praanalitik selanjutnya, pengumpulan bahan pemeriksaan. Petugas perlu memberi penjelasan kepada pasien tentang pengambilan spesimen. Dalam hal ini yaitu spesimen urin. Genitalia eksterna dibersihkan dengan sabun dan dicuci dengan air. Jadi pasien diharapkan membersihkan daerah genitalnya dengan sabun dan dicuci dengan air, atau jika tidak ada sabun bisa menggunakan tisu basah. Urin dikeluarkan dan ditampung dalam wadah yang bersih dan kering. Hindari dari sinar matahari langsung pada waktu menangani spesimen urin. Wadah ditutup rapat, diberi label, dan lakukan pengiriman dalam waktu 1 jam. Jadi pengiriman sampel ke laboratorium dilakukan dalam waktu 1 jam, tidak boleh lebih dari 1 jam. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu 1 jam setelah buang air kecil. Jadi pemeriksaan harus segera dilakukan. Jika dibiarkan terlalu lama dan tidak segera diperiksa, dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Pengiriman spesimen urin. Pengiriman spesimen harus diperhatikan seperti kemasan harus memenuhi syarat keamanan kerja laboratorium, termasuk diberi label, misalnya diberi label bahan infeksius untuk bahan pemeriksaan yang berbahaya. Suhu pengiriman harus dengan syarat yang ditentukan, yaitu suhu kamar, berkisar 20-25 derajat Celcius selama 1 jam, dan pada suhu 4-8 derajat Celcius selama 1 hari. Spesimen urin dapat bertahan pada suhu kamar selama 1 jam. Namun, jika pemeriksaan terpaksa perlu ditunda, maka dapat disimpan dalam suhu 4-8 derajat Celcius dan dapat bertahan selama 1 hari. Kemudian, penyimpanan spesimen urin. Spesimen harus segera diperiksa karena stabilitas spesimen dapat berubah. Protein stabil pada suhu kamar,
yaitu suhu 20-25 derajat Celcius selama 1 jam, dan pada suhu 4-8 derajat Celcius selama 1 hari. Bila tidak dapat dikerjakan dalam waktu yang ditentukan, maka dapat menggunakan pengawet yang sesuai dengan pemeriksaan protein urin. Selanjutnya, tahap analitik. Metode yang dapat digunakan pada pemeriksaan protein urin yaitu metode asam sulfosalisilat 20%, metode protein Bench-Jones, metode asam asetat 6%, dan metode SBEC. Asam sulfosalisilat dapat digunakan untuk uji urin sebagai penentu ada tidaknya protein pada urin. Karena ikatan kimia yang ada di dalamnya sedemikian mampu menyebabkan presipitasi protein terlarut yang dapat diukur dan ditentukan dari derajat turbiditas. Prinsipnya yaitu protein dalam suasana asam lemah organik akan mengalami denaturasi yang kemudian terjadi kekeruhan hingga endapan. Cara kerjanya yang pertama, siapkan 2 buah tabung reaksi dan dimasukkan urin jernih sebanyak 5 ml urin. Yang kedua, ditambah 8 tetes asam sulfosalisilat 20%. Yang ketiga, dibandingkan kekeruhan kedua tabung tersebut. Yang keempat, bila terjadi kekeruhan setelah penambahan asam sulfosalisilat 20%, maka dipanaskan di atas api bunsen. Bila saat pemanasan tetap keruh dan didinginkan juga tetap keruh, berarti positif protein. Bila hilang saat pemanasan dan didinginkan keruh kembali, berarti menyebabkan protein Bench-Jones. Interpretasi hasil negatif, tidak terjadi kekeruhan. Positif 1, kekeruhan ringan tanpa butir-butir. Konsentrasinya 0,01% sampai 0,05%. Positif 2, kekeruhan berbutir-butir, konsentrasinya 0,05% sampai 0,2%. Positif 3, kekeruhan berkeping-keping, konsentrasi 0,2% sampai 0,5%. Positif 4, kekeruhan berkeping besar dan bergumpal lebih dari 0,5%. Nilai normalnya negatif atau tidak terjadi kekeruhan. Baiklah, saya akan menjelaskan metode protein Bench-Jones. Protein Bench-Jones mungkin ada dalam urin tanpa albumin atau globulin, tetapi sering terdapat bersama-sama. Pemeriksaan protein Bench-Jones secara Osgood dapat membedakan antara protein-protein tersebut. Positif pada keadaan multiple myeloma, amyloidosis, makroglobulinemia. Prinsip protein Bench-Jones dapat mengalami presipitasi bila dipanaskan suhu 56 derajat Celcius dan larut kembali pada pemanasan 100 derajat Celcius. Cara kerja pertama, dimasukkan 5 menit urin ke dalam tabung reaksi dan dimasukkan ke termometer. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas yang berisi air. Untuk kedua, dipanaskan gelas beker. Ketiga, diperhatikan suhu pada termometer. Keempat, dicatat suhu kekeruhan pertama kali. Untuk kelima, diangkat tabung dari air dan dipanaskan di atas nyala api hingga mendidih selama 1 menit. Apabila presipitat tidak hilang, diberi asam asetat 50%, setetes demi setetes, dan diamati kekeruhan. Interpretasi hasil, jika terjadi negatif, bila tidak terbentuk endapan atau kekeruhan. Jika terjadi positif, bila terbentuk endapan atau kekeruhan. Untuk nilai normal, yaitu negatif, tidak terbentuk endapan
atau kekeruhan. Metode pemeriksaan protein yang selanjutnya yaitu menggunakan metode asam asetat 6%. Percobaan dengan asam asetat ini cukup peka untuk pemeriksaan klinik, yaitu sebanyak 0,004 protein dapat dinyatakan dengan tes ini. Untuk konsentrasi asam asetat yang digunakan itu berkisar antara 3-6%. Tetapi ada juga yang lebih suka menggunakan larutan penyangga dengan pH 4,5. Larutan penyangga ini mengandung garam-garam yang dapat mempresipitasikan protein. Prinsip pemeriksaan dengan metode asam asetat 6% yaitu protein dalam urin akan terdenaturasi dengan adanya pemanasan dan penambahan asam. Derajat kekeruhan berbanding lurus dengan konsentrasi protein dalam urin. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama yaitu memasukkan urin jernih 2/3 tabung reaksi. Selanjutnya, dijepit bagian bawah tabung dan panaskan bagian atasnya hingga mendidih sekitar 30 detik. Kemudian bandingkan dengan bagian bawah. Jika jernih berarti negatif protein. Jika keruh, maka tambah lagi asam asetat 6% sekitar 3-5 tetes. Kemudian panaskan bagian atas tabung kembali hingga mendidih. Jika tetap keruh berarti protein positif. Jika kekeruhan hilang disertai gelembung gas berarti ada unsur karbonat. Sedangkan jika kekeruhan hilang tanpa disertai gelembung gas berarti ada unsur fosfat. Interpretasi hasil pemeriksaan dengan metode asam asetat 6% yaitu negatif apabila tidak terjadi kekeruhan, positif 1 apabila terjadi kekeruhan ringan tanpa butir-butir dengan konsentrasi 0,01% sampai 0,05%. Positif 2 apabila terjadi kekeruhan berbutir-butir dengan konsentrasi 0,05% sampai 0,2%. Positif 3 apabila terjadi kekeruhan berkeping-keping dengan konsentrasi 0,2% sampai 0,5%. Kemudian positif 4 apabila terjadi kekeruhan berkeping besar dan bergumpal dengan konsentrasi lebih dari 0,5%. Untuk nilai normal dari pemeriksaan protein dengan metode ini yaitu negatif atau tidak terjadi kekeruhan. Metode SBS merupakan pemeriksaan untuk menilai kadar protein dalam urin di mana hasil positif ditunjukkan dengan adanya kekeruhan dan tingkat kekeruhan sesuai dengan kuantitatif protein. Pemeriksaan ini sensitif terhadap 60 mg/L albumin tetapi kurang sensitif terhadap protein benzen dan protein lain yang berat molekulnya rendah. Sampel urin yang digunakan untuk tes SBS ini adalah dari pengumpulan urin 24 jam yang ditampung. Prinsipnya, dalam suasana asam lemah organik akan mengalami denaturasi yang kemudian menjadi kekeruhan hingga endapan. Cara kerjanya dilakukan pengukuran pH urin dengan menggunakan kertas lakmus merah pada urin. Jika diketahui urin sudah bersifat asam, kertas lakmus merah tidak akan berubah warna, maka tidak perlu penambahan asam asetat 6%. Diisi tabung SBS dengan urin sampai tanda U dan reagen SBS sampai tanda R. Tutup tabung SBS dengan gabus penutupnya bolak-balik beberapa kali agar urin dan reagen SBS tercampur baik. Biarkan pada suhu kamar selama 24 jam, kemudian baca tinggi endapan yang terjadi setelah 24 jam dalam satuan G/L. Untuk perhitungannya, protein 24 jam sama dengan volume urin 24 jam dalam kurung L dikali hasil tinggi endapan dalam satuan G/L sama dengan hasilnya sama dengan satuan G/24 jam. Untuk nilai Tahap normalnya pasca analitik. 0,5 Tahap pasca analitik G/24 adalah tahap jam. pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Pada tahap ini harus dilakukan secara teliti agar kesalahan dapat dihindari. Untuk menghindari kesalahan pencatatan hasil, yaitu pencatatan pertama pada buku kerja dicocokkan dengan hasil yang ditulis atau diketik pada formulir hasil. Pada tahap ini, tidak boleh salah transkrip. Hasil harus terbaca dengan jelas, hasil ditulis dengan satuan yang sesuai terhadap nilai rujukan dari metode yang digunakan. Nilai rujukan harus sesuai dengan metode yang digunakan.
Tahap praanalitik. Persiapan pasien sebaiknya pasien yang hendak melakukan pemeriksaan protein urin tidak melakukan olahraga berat, stres, dan sedang menstruasi karena dapat memengaruhi hasil protein urin. Pengambilan spesimen urin diutamakan menggunakan urin pagi karena urin ini terkonsentrasi sehingga menjamin deteksi bahan kimia seperti protein urin yang kemungkinan tidak ditemukan dalam urin sewaktu. Volume spesimen yang digunakan sesuai dengan resep. Penyimpanan spesimen dengan cara pendinginan tidak mengganggu pemeriksaan protein urin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mempengaruhi pemeriksaan protein urin pada tahap analitik dan pasca analitik. Pada tahap analitik, alat yang digunakan untuk pemeriksaan protein urin yaitu alat yang bersih dan kering agar tidak terkontaminasi. Karena pada pemeriksaan protein urin ini yang dilihat adalah kekeruhannya, maka jika kita menggunakan tabung atau alat yang kurang bersih, itu akan menyebabkan kita mendapatkan hasil yang kurang representatif. Yang kedua, yaitu metode yang digunakan haruslah sesuai dengan metode yang berlaku, antara lain metode pemanasan dengan asam asetat, metode asam sulfosalisilat, metode protein bench Jones, dan metode ISPACH. Kemudian jangan menggunakan reagen yang telah kadaluarsa, karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan urin. Selanjutnya, prosedur atau cara kerja harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku agar tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan protein urin. Selanjutnya, untuk tahap pasca analitik, pembacaan secara kualitatif, semi-kuantitatif, dan kuantitatif harus dilihat secara teliti. Pada pembacaan kualitatif tidak boleh dibaca lebih dari 2 menit karena akan terjadi perubahan warna. Untuk selanjutnya, penulisan dan pelaporan hasil harus dilakukan secara seksama dan teliti.